Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita masuk ke dalam pertemuan kita, mata kuliah Product and Brand atau produk dan merek. Hari ini kita akan membahas mengenai brand arsitektur atau arsitektur merek. Seperti apakah brand arsitektur? Kita akan bahas dalam perkuliahan kita pada saat ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa, brand arsitektur atau arsitektur merek, seperti kita tahu bahwa arsitektur itu adalah membuat suatu rancang bangun, membuat suatu struktur. Demikian juga dengan brand arsitektur. Kita akan mempelajari seperti apakah struktur merek dalam suatu perusahaan yang dapat menjadikan menjadi suatu strategi pemasaran. Nah, untuk daftar pustaka ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil seperti ini. Kita langsung masuk saja ke dalam pendahuluan. Brand arsitektur merupakan satu elemen penting dalam manajemen merek. Jadi, suatu perusahaan itu harus memiliki manajemen merek yang baik, di mana suatu perusahaan itu harus bisa memanage beberapa merek yang ada di dalam perusahaan untuk dikelola dengan baik menjadi satu sistem yang terpadu. Brand arsitektur membantu perusahaan untuk menyampaikan nilai dan posisi produk-produk yang mereka tawarkan secara efektif kepada konsumen, di mana brand arsitektur merupakan suatu struktur organisasi dari merek yang mengatur dan mengelola berbagai merek dalam sebuah perusahaan untuk mencapai suatu sinergi, suatu kejelasan, dan nilai yang strategis. Dan di dalam era globalisasi yang semakin kompetitif ini, maka sangat perlu bagi perusahaan untuk membuat brand arsitektur sebagai suatu strategi pemasaran untuk menciptakan suatu keunggulan yang strategis atau kompetitif, yang advantage atau competitive advantage yang baik untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Apa itu definisi brand arsitektur? Brand arsitektur menurut David Eger adalah suatu struktur dari merek-merek dalam organisasi yang menunjukkan bagaimana merek-merek tersebut saling terkait dan bagaimana merek-merek tersebut dapat diposisikan dalam pasar. Sedangkan menurut Keller, brand arsitektur adalah strategi yang mengelola hierarki suatu merek dalam organisasi dan bagaimana peran masing-masing merek dapat berkontribusi terhadap keseluruhan strategi bisnis atau strategi pemasaran. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa secara mudahnya begini. Dalam suatu perusahaan itu harus memiliki suatu strategi pemasaran. Antara lain adalah dengan strategi pemasaran itu adalah dengan memberikan merek dalam produknya. Dan dalam satu perusahaan itu banyak sekali bahwa adanya perusahaan itu tidak hanya memiliki satu produk dan satu merek. Jadi suatu perusahaan yang sudah berkembang atau yang mau berkembang, yang bisa masuk ke dalam berbagai segmen dan target pasar gitu ya, untuk bisa lebih maju dan berkembang, itu harus memiliki beberapa produk yang terdiri dari beberapa merek untuk masuk ke dalam setiap segmen-segmen pasar yang dituju. Ya, jadi, nah, peran dari brand arsitektur ini adalah bagaimana
strukturnya merek-merek tersebut yang ada di dalam satu perusahaan dapat saling bersinergi supaya dapat mencapai tujuan goals dari perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran yang sudah disusun. Nah, itu adalah garis besar dari definisi brand arsitektur. Ada 4 jenis-jenis brand arsitektur, yaitu satu adalah branded house atau master brand, kedua adalah house of brands, tiga adalah endorsed brands, dan keempat adalah hybrid. Nah, seperti apa sih yang disebut dengan ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah branded house atau master brand. Dalam pendekatan ini, perusahaan mengembangkan satu brand utama yang menaungi semua produk dan juga layanannya. Brand utama ini memiliki kehadiran yang kuat dan dikenal oleh konsumen, sehingga setiap produk yang diluncurkan otomatis terasosiasi dengan brand tersebut, ya gitu. Jadi di sini ada satu brand utama, gitu ya, yang sudah sangat dikenal oleh konsumen, yang kedudukannya sudah kuat, gitu ya. Sehingga di sini adalah bagaimana perusahaan mau menciptakan merek-merek lain, namun tetap terasosiasi dengan merek utama yang sudah laris tersebut. Nah, contohnya di sini seperti Google, di mana Google menggunakan branded house untuk setiap produknya. Dalam setiap strategi pemasarannya, Google antara lain menggunakan branded house seperti produk Google Maps, ya, Google Drive, Google Search, semuanya berada di bawah brand utama Google. Dengan demikian, konsumen mengidentifikasi kualitas produk dengan brand Google. Ya, jadi ada brand yang sudah terkenal yaitu Google, ya yang dimana kita cari, kita tahu bahwa Google itu adalah suatu mesin pencari, gitu kan? Suatu mesin pencari, tapi ternyata tidak hanya itu, tapi juga Google itu juga membuat produk lain, namun tetap terasosiasi. Ya, contohnya adalah Google Maps, ini Google Drive, ada Gmail, ya, ada Google Search dan lain sebagainya, yang semuanya itu terasosiasi dengan brand Google, sehingga orang atau Google Play, ya, semua orang itu jadinya percaya atau konsumen lebih yakin untuk menggunakan produk-produk yang lain ini karena produk-produknya ini semuanya terasosiasi dengan Google, ya ada nama Google-nya gitu, jadi percaya gitu ya. Google Maps jadi yakin bahwa ini akan akurat nih mapnya gitu ya. Google Drive, Google Search, atau yang Google yang lain yang ada nama Google-nya itu membuat konsumen lebih yakin untuk menggunakan produknya gitu ya. Nah, di sini contoh ada Google Ads, Google Play, ya, ada Google Doc, Google Drive, ya, yang semuanya digunakan oleh konsumen dan semuanya terasosiasi dengan master brandnya yaitu Google. Ya. Nah, ini contoh selain Google ada FedEx. Ya. FedEx ada FedEx Express, ada FedEx Service, ada FedEx Ground, FedEx Home Delivery, FedEx Office dan lain sebagainya, di mana semuanya ini terasosiasi atau menggunakan nama FedEx. Ya. Sehingga karena nama FedEx itu sudah kuat, konsumen yakin juga dengan produk-produk lain yang diluncurkan oleh FedEx ini. Nah, contohnya juga adalah di sini kita lihat ada Apple. Ya, ini ada logo Apple-nya di sini ya. Ada Apple di sini, semuanya ada logo Apple-nya, sehingga membuat konsumen yakin untuk membelinya karena terasosiasi dengan brand Apple ini. Ya, ada
apa namanya, dan juga ini selain ini ada beberapa juga yang lain yang terasosiasi dengan Apple gitu. Nah, ini ada contoh lain Intel ya. Intel ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core, Intel Pentium dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari apa namanya tadi, master brand gitu ya. Nah, kedua adalah strategi brand arsitektur yang bernama House of Brands. Ya. Ya, apa itu House of Brand? Dalam pendekatan ini, model House of Brand memungkinkan setiap produk memiliki brand yang independen. Ya, jadi tidak selalu terkait langsung dengan brand utama. Jadi kalau tadi kita lihat tadi itu masih terikat atau terkait dengan brand utama, yaitu ya Google, FedEx tadi ya, Apple gitu ya, terkait dengan brand utama. Tapi kalau yang House of Brand ini contohnya adalah dia tidak memiliki atau tidak terkait dengan produk brand utamanya gitu ya. Strategi ini memberi ruang bagi setiap brand untuk memiliki identitas unik dan membangun hubungan yang berbeda dengan target audience. Jadi ini memiliki masing-masing brand memiliki strategi yang berbeda-beda gitu karena mereka tidak saling terkait dengan master brandnya. Kalau yang tadi kan terkait dengan master brand gitu ya. Kalau ini tidak terkait gitu ya. Nah, ini contohnya adalah di sini kita lihat ada P&G gitu ya, menggunakan House of Brands dengan produk seperti Pampers, Tide, Pringles, Gillette gitu ya, yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri dan tidak mempromosikan P&G sebagai induknya. Hal ini memungkinkan P&G menjangkau segmen pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi dia tidak memakai nama P&G-nya gitu ya. Tapi dia brand-brandnya itu berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini House of Brand ini ada brand induk di sini P&G tadi. Kemudian ada beberapa merek-merek yang lain. Namun tetap di bawah naungan P&G gitu ya. Tapi tidak menggunakan P&G itu dalam kemasan produknya, dalam pemasarannya gitu. Bahkan orang nggak tahu kalau ini ternyata buatan P&G gitu ya. Kalau tadi kan tahu gitu kan, kalau Intel atau Google tadi atau Apple tadi tahu gitu kan bahwa ini produk Apple gitu ya. Nah, ini seperti P&G gitu kan. Pringles ini ada Duracell ini ternyata buatan dari P&G gitu ya, Pampers. Ternyata buatan dari P&G, tapi di sini konsumen tidak tahu karena dalam mempromosikannya tidak membawa nama P&G ini ya. Pringles ya Pringles yang diiklankan, Duracell atau Pampers yang diiklankan gitu ya. Di sini juga ada Unilever gitu ya. Di sini di Unilever kita lihat ada beberapa macam produk-produk dari Unilever yang karena konsumen nggak tahu kalau ini adalah produknya Unilever gitu ya. Contohnya di sini ada produk Dove, ada Axe gitu ya. Ada produk Pepsodent, ada Sunlight, ada apa namanya Magnum ini ya. Ternyata semuanya adalah produknya Unilever. Ada Sunsilk. Tapi di sini mereka tidak apa namanya mengedepankan Unilevernya gitu ya. Dimana mereka masing-masing produk ini merek-merek yang ada ini mereka berdiri masing-masing dalam promosinya promosinya pada konsumen gitu ya. Nah, itu disebut dengan House of Brand gitu ya. Oke, nah, sebelumnya kita tetap di sini lagi. Oke. Kemudian adalah endorse brand.
Dalam pendekatan ini, model endorse brand, sub-brand mendapatkan dukungan atau endorsement dari brand induk, di mana endorse ini memberikan jaminan kualitas sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap sub-brand melalui asosiasi dengan brand utama. Jadi di sini sebenarnya brandnya berdiri sendiri, tapi dia terasosiasi juga dengan brand utama, gitu ya. Namun di sini berbeda dengan master brand tadi, gitu ya. Kalau master brand tadi itu nama master brandnya itu menjadi ada di depan namanya, gitu kan. Kemudian ada nama produknya, gitu ya. Kalau endorse brand ini bedanya adalah di sini mereka membuat produk, ya, di mana brand utamanya itu tidak menjadi nama brandnya, gitu ya. Tapi di sini adalah suatu brand baru, gitu kan. Namun tetap didukung oleh brand utamanya, gitu. Nah, contohnya di sini sering juga kita melihat iklan-iklan ya atau produk yang seperti ini ya. Contohnya di sini hotel nih ya. Hotel Marriott nih. Hotel Marriott di sini merupakan endorse brand pada produk-produknya, gitu ya. Dan ini juga seringkali terjadi pada saat suatu perusahaan besar itu mereka membeli perusahaan yang lebih kecil atau membeli perusahaan lain, gitu kan. Perusahaan besar ini sudah terkenal, gitu ya, sudah terkenal. Kemudian mereka membeli suatu produk dari perusahaan lain, dan itu tetap memakai nama mereka tidak memakai nama perusahaan yang besar ini, tapi mereka memakai nama baru, gitu ya. Nama baru bisa jadi nama yang benar-benar baru, gitu ya. Tapi di sini tetap nama brand utamanya ini, gitu ya, nama brand utama ini tetap dikedepankan supaya apa? Supaya membuat konsumen itu yakin dan percaya terhadap brand baru tersebut, gitu ya. Di sini contohnya adalah seperti Hotel Marriott, ini ya. Ada namanya Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, gitu ya. Di mana di sini kredibilitas dari JW Marriott itu tetap dipertahankan, tapi masing-masing produknya itu memiliki karakteristik yang masing-masing, gitu ya. Jadi memiliki karakteristik yang berbeda-beda masing-masing, gitu. Nah, di sini kita lihat ada contohnya tadi ya, ada Tong Place by Marriott, Spring Hill Suites by Marriott, Courtyard by Marriott, gitu ya. Karena nama Marriottnya ini sudah terkenal, gitu kan, sudah ngetop nama Marriottnya ini. Kemudian dia membeli atau bisa juga bekerja sama, gitu ya, dengan produk lain, merek lain. Nah, di sini contoh seperti restoran ini 30 Bumbu by Cok Buntut ya. Cok Buntut sendiri adalah suatu merek restoran yang sudah cukup terkenal, gitu kan, sangat terkenal ya. Kemudian dia memiliki restoran lain dengan nama 30 Bumbu. Nah, supaya konsumen datang dan percaya terhadap produk ini, yakin terhadap produk ini, diberikan namanya endorse brand, yaitu by Cok Buntut ya. Jadi supaya konsumen karena konsumen sudah memiliki familiar dengan Cok Buntut, maka dengan adanya restoran baru 30 Bumbu ini, konsumen mau membeli, itu ya. Atau ini Hotel Royal Malioboro by Aston ya. Kalau Aston sendiri kan sudah terkenal, jadi jaringannya Hotel Aston sudah terkenal. Nah, di sini dia bekerja sama atau dia membeli Hotel Royal Malioboro ini, gitu ya. Namun dengan strategi endorse brand, yaitu by Aston. Supaya apa? Supaya konsumen yang biasa menginap di Hotel Aston
melihat Hotel Royal Malioboro ini, mereka mau nginap juga karena ada tulisannya by Aston, maka mereka yakin bahwa ini akan pasti hotelnya bagus, dikelola dengan baik seperti Hotel Aston. Gitu ya. Tapi Hotel Royal Malioboro sendiri itu juga berdiri sendiri sebetulnya, memiliki strategi sendiri gitu ya. Namun dia dikelola oleh Aston ini. Kemudian keempat adalah hybrid brand. Hybrid brand merupakan kombinasi dari brand in-house dan house of brand. Dalam model ini, perusahaan mengelola beberapa brand yang independen namun masih terhubung dengan brand utama secara strategis. Ya, contohnya adalah sini Coca-Cola. Coca-Cola Company memiliki beberapa produk yang membawa nama Coca-Cola seperti Coca-Cola Zero dan Coca-Cola Classic. Tapi juga memiliki brand independen seperti Fanta dan Sprite. Hal ini memungkinkan Coca-Cola memenuhi preferensi pasar yang beragam. Jadi di sini bedanya tadi dengan master brand, dengan house of brand, dengan endorse brand. Kalau hybrid brand ini adalah dia selain memiliki brand yang namanya Coca-Cola sendiri, nama brandnya dia gitu ya. Tapi dia juga memiliki brand lain gitu ya, yang ternyata dimiliki juga oleh si Coca-Cola. Ini ya, seperti Fanta dan Sprite ternyata juga milik Coca-Cola. Kemudian ada juga Minute Maid ya, mungkin pernah dengar. Minute Maid itu juga ternyata dari Coca-Cola juga. Nah, itu sebetulnya hybrid brand. Ya, di sini kita lihat konsepnya. Di sini ada master brand gitu ya. Kemudian ada sub brand 1, ada sub brand 2 ini ya. Ada master brandnya gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk hybrid brand ini adalah ada sub brand 1, sub brand 2, sub brand 3. Seperti apa? Kita lihat hybrid Coca-Cola Company. Di sini ada Sprite ya, ada nah kalau yang Diet Coke ada Coca-Cola, ini tetap memakai nama Coca-Cola gitu ya. Tapi kalau di sini kita lihat ada namanya disebut dengan hybrid kenapa? Karena ada satu brand di sini Sprite ya di sini ya, atau Diet Coke ini ya. Ini tidak memakai nama Coca-Cola. Tapi mereka independen. Ya, jadi Coca-Cola ini selain memiliki brand yang namanya Coca-Cola, juga memiliki brand-brand lain yang namanya beda gitu ya, yang ternyata dia punya Coca-Cola gitu ya. Nah, itu yang disebutkan hybrid hybrid model. Tentu saja rekan-rekan semua ada positif negatifnya dari masing-masing model gitu ya. Contohnya kita lihat beda tadi kalau misalnya master brand tadi gitu ya. Untuk master brand tadi kita lihat kalau master brand tadi kita kan memakai nama perusahaan itu kan, misalnya Google Play Store atau Google atau FedEx, ada FedEx apa tadi, FedEx Express, ada FedEx Delivery, Home Delivery gitu ya, ada kemudian ada Intel gitu ya, yang memakai nama master brandnya di dalam setiap produknya. Itu tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah bahwa nama master brandnya sudah terkenal gitu kan, sehingga dengan adanya tambahan setiap produknya, maka konsumen pasti akan langsung membeli tanpa berpikir dua kali karena itu produknya dia gitu kan. Nah, itu adalah kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya ada masalah isu gitu kan, ada masalah di satu produk, maka bisa membuat nama keseluruhan perusahaan jadi jelek gitu ya, karena semuanya ke bawah nih, karena kan hanya satu nama mereknya gitu ya. Demikian juga dengan house of brand ya, house of brand juga memiliki kelebihan dan kekurangan juga gitu ya.
Kita lihat di sini lagi. Kalau kelebihannya ya sudah pasti kalau ada masalah dalam satu merek gitu ya, misalnya Unilever memiliki merek Sunsilk gitu kan, maka Unilever ini tidak akan kena masalah. Yang kena masalah biasanya Sunsilknya nih, gitu ya. Tidak seluruh perusahaan secara keseluruhan, gitu ya. Demikian juga dengan endorse. Tapi kalau misalnya, tapi memang memiliki itu kelebihan, kekurangannya adalah tadi kalau yang kita kembali kepada House of Brand, kekurangannya adalah perlu effort yang lebih untuk mempromosikan, untuk membuat konsumen menerima produk yang mereka luncurkan gitu ya. Karena apa? Karena konsumen nggak tahu kalau ternyata di balik produk ini ada Unilever misalnya gitu ya. Kemudian tadi kalau untuk endorse brand itu pun juga begitu gitu ya. Kelebihannya adalah ada tulisan tadi by Aston ya. By apa gitu ya, by Chopunto tadi dan juga yang lainnya itu konsumen akan berpikir dulu gitu, wah ternyata nih hotel ini dikelola oleh Aston sehingga mereka mau membeli, mencobanya gitu ya, atau menginap di sana gitu ya. Nah itu keuntungannya gitu ya. Cuman kekurangannya apa kalau endorse brand? Kekurangannya ya kalau Astonnya ada masalah nih, si Aston gitu kan. Padahal si hotelnya yang atau geomereknya ada masalah, padahal yang hotel yang dikelolanya ini tidak ada masalah, itu bisa kena juga. Gitu ya kan. Karena tulisannya baik tadi gitu ya. Nah, kalau hybrid model, kalau hybrid model ini dia hybrid campuran gitu kan antara dia pintar, dia memiliki dua strategi sekaligus ya, strategi apa namanya master brand gitu kan, juga strategi si house of brand tadi gitu ya, dimana dia bisa memakai nama perusahaannya, bisa juga dia independen gitu ya. Jadi ini mereka itu semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulan, sehingga dapat kita lihat bahwa brand arsitektur merupakan strategi yang penting dalam membangun dan mengelola merek secara efektif. Memilih model yang tepat tergantung pada tujuan perusahaan, persepsi konsumen, dan kebutuhan bisnis. Dengan brand arsitektur yang terstruktur, perusahaan tidak hanya dapat memaksimalkan potensi brand, tapi juga membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Nah, demikian rekan mahasiswa semua penjelasan tentang topik brand arsitektur. Selanjutnya mari kita bahas bersama mengenai pendapat saudara sekalian, opini saudara sekalian mengenai contoh-contohnya yang lain selain yang saya sebutkan di sini dan juga kelebihan dan kekurangannya. Mari setelah ini kita sama-sama kita diskusikan. Terima kasih semuanya atas perhatian yang telah diberikan. Semoga kita sehat selalu. Selamat siang. Untuk presentasi ya nanti kita bicarakan ya.